Halo semua, anak-anak sekolah minggu GKPS PAS dan anak sekolah minggu GKPS dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar kalian semua, nak? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya di dalam masa pandemi ini. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah karena memang masih pemerintah kita dan gereja kita masih menetapkan kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi sukacita kita semua. Kita tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan tetap beribadah hari ini ya, melalui ibadah sekolah minggu dari rekaman video ini. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mulai, nah kamu harus menyediakan semua peralatanmu ya nak. Sediakan dulu Alkitabnya, buku catatannya, pulpennya, dan semuanya untuk kita nanti kau juga harus mencatat. Oke? Nah, oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita ini dengan kita berdoa dulu. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pencipta langit, laut, dan bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak sekolah minggu GKPS ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi Engkau melawat kami dan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Oke, kita awali ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Hormat bagi Allah Bapa. 1, 2, 3 ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Nyanyikan sekali lagi anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu berbicara kepada kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Sekarang firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Buka bukunya semua ya nak. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ke-6, sama-sama kita membacanya. Mulai dari ayat yang keempat, dan judulnya di sini rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Salam semua. Ya, Inang mau tanya sama kalian. Kalian punya idola nggak? Ya, pasti punya dong. Punya lah, ya, pasti punya. Ya, siapa idola kalian? Nah, biasanya idolanya itu idola di apa? Di TV ya kan, layar televisi ataupun di buku bacaan. Nah, kalau di dunia nyata ada nggak idola kalian? Ada juga, misalnya seperti artis-artis dan lain sebagainya. Tapi kalau di film misalnya siapa? Ada SpongeBob misalnya. Kemudian ada lagi Doraemon. Lalu ada siapa? Spiderman. Ya, dan lain siapa lagi lah. Dan masih banyak lagi ya, karena ya pasti dong. Nah, tapi kalau dari segi apanya memang mereka tuh hebat lah. Kenapa dia kalian idolakan? Tentu karena mereka hebat kan, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan apa, atau ada apa idolanya yang lain nak selain itu? Oh iya, ya benar itu, ada yang idolanya Tuhan Yesus. Bagus, anak sekolah minggu seharusnya memang idolanya Tuhan Yesus, karena iya benar itu Tuhan Yesus. Nah, apa jadi kalau dibanding dengan idola-idola yang lain tadi itu, karena seperti SpongeBob, Doraemon yang punya kantong ajaib, Spiderman yang bisa terbang, yang bisa pakai apa namanya itu seperti jaring laba-laba dan lain sebagainya. Tuhan kita itu adalah yang lebih hebat dari mereka. Tuhan kita itu sangat lebih hebat daripada mereka itu tadi. Apa kehebatannya? Aduh, banyak sekali nak. Kalau kita lihat, dia bisa menciptakan langit, ya. Siapa yang bisa menciptakan langit di sini? Menggambar langit bisa kali ya nak ya? Bisa ya kalau menggambar langit. Nah, kemudian menciptakan bulan. Siapa yang bisa menciptakan bulan? Iya, menggambar katanya bisa, menggambar bintang. Yang gambar apa ya nak? Gambar seperti tanda apa? Bintang 5 ya kan? Bisa. Nah, kemudian matahari. Nah, siapa yang bisa menciptakan matahari? Iya, menggambar bisa ya. Nah, tapi nak, Tuhan kita itu bisa menciptakan segalanya. Dia bisa menciptakan langit, laut, laut lagi yang begitu luas nak, banyak sekali airnya. Kau bisa nggak mengumpulkan air banyak? Nggak bisa lah kita mengumpulkan air karena sebanyak itu. Tapi Tuhan kita bisa menciptakan. Itulah luar biasanya. Maka dia sangat hebat nak. Hebat sekali Tuhan kita itu. Ada matahari dia ciptakan, burung-burung, kemudian kalau sempat matahari nggak ada gimana coba ya? Coba kalau kita lihat matahari nggak ada, aduh gimana ya? Gelap lah. Sekarang coba tutup matanya dulu. Apa yang terjadi nak? Gelap kan? Nah, begitu juga lah kalau matahari tidak ada, gelap, nggak nampak apa-apa ya. Nah, maka karena itu apa? Dia menciptakan matahari itu untuk kita bisa melihat, supaya kita nggak tersandung. Ya, kalian bisa lihat Inang, ya kan? Saya juga bisa lihat kalian. Kalian juga bisa melihat mama, papa, ya. Kemudian adik-adik, abang, dan lain sebagainya ya. Lalu bisa melihat perabotan-perabotan di rumah. Inang juga sekarang bisa lihat apa ini. Di depan ini ada apa? Ada pohon-pohonan, ya, ada pohon apa di sini? Ada pepaya, lalu ada pohon mangga, lalu ada lagi di situ pohon pisang, lalu ada lagi di sini tanaman-tanaman seperti cabai, terong, lalu ada lagi apa namanya ini? Banyak lagi di sini tanaman-tanaman. Itu karena masih ada matahari. Nah, jadi Tuhan itu sangat luar biasa, nak, bisa menciptakan itu. Dan masih banyak lagi yang lain diciptakannya yang apa. Sekarang coba kita, mau nggak kita menyanyikan lagi apa? Kita mau menyanyikan matahari bersinar terang. Kita sama-sama menyanyikan ya nak. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya
memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, jadi memang itulah ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhanlah satu-satunya pencipta langit, laut, dan bumi. Dia adalah disebut Esa. Esa itu artinya satu. Tetapi kalian belajar tentang apa kan? Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, itu kira-kira artinya sama seperti itu. Banyak tetapi satu. Tapi ini dalam hal ini dia mempunyai pribadi yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya dia adalah satu. Jadi Allah kita itu satu, artinya dia tidak, walaupun dia terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya disebut seringkali kita katakan Tritunggal ya, karena yang dikatakan dengan Tritunggal atau tiga di dalam satu, atau yang ini yang dikatakan dengan apa? Tritunggal itu, tetapi mereka adalah satu sebenarnya. Jadi gini dia. Inang mau menggambarkan satu kepada kalian untuk menunjuk kepada ketritunggalan daripada Tuhan itu, atau keesaan daripada Tuhan kita itu. Nah, contohnya seperti ini. Inang adalah seorang ibu. Namanya Inang ini adalah si Tua Merda Purba, ya kan? Nah, si Tua Merda Purba ini adalah seorang ibu. Ibu daripada 3 orang anak. Nah, anaknya Inang itu ada 3 orang, yaitu siapa? Abang Ben, kakak Nia, kakak Tia. Nah, berarti dalam hal itu sebagai fungsi Inang dalam hal ini adalah seorang ibu. Nah, kemudian si Tua Merda Purba ini juga adalah seorang guru. Jadi dia adalah seorang guru daripada satu sekolah, yang sekolah kenangan namanya. Nah, jadi dalam hal ini Inang sebagai seorang guru. Nah, begitu juga kalau di gereja GKPS PAS, Inang adalah seorang sintua. Nah, sintua. Nah, jadi ini, tetapi siapa dia? Itu adalah tetap si Tua Merda Purba. Itulah yang dimaksud dalam hal ini adalah keesaan itu tadi. Nah, Inang tetap satu, tetapi banyak fungsinya. Satu fungsinya sebagai guru, kemudian satu lagi fungsinya sebagai ibu, kemudian juga fungsinya sebagai seorang wanita, kemudian fungsinya juga sebagai seorang sintua di gereja. Nah, begitu juga Allah kita itu. Nah, Allah Bapa itu fungsinya adalah Allah yang menciptakan langit dan segala isinya yang kita bilang itu tadi. Matahari, bumi, langit, laut, dan lain sebagainya yang ada, bintang-bintang dan semuanya yang ada di muka bumi ini, di jagat raya ini. Nah, dia yang menciptakan, Allah. Nah, Allah menciptakan manusia ini termasuk manusia. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, karena Tuhan kita itu adalah kudus, suci, kita nggak bisa lagi sama dengan dia. Jadi bagaimana caranya, Nak? Ketika dia mau bersama dengan kita, maka dia datang untuk apa? Menebus kita. Dari dalam siapa? Orang yang sudah berdosa ditebus di dalam Yesus. Maka dia turun sebagai Yesus. Dia datang ke dunia menjadi manusia dalam rupa Yesus. Itulah dia yang katakan Allah itu menjadi manusia dalam rupa Yesus, disebut anaknya.
Nah, setelah dia menebus dosa manusia, yaitu di kematiannya di kayu salib, maka setelah itu apa? Dia naik ke surga, dan setelah naik dia ke surga kembali ke tempatnya, maka datanglah Roh penolong bagi kita yang disebut dengan Roh Kudus. Dia juga itu. Nah, dia juga tapi berupa roh penolong. Kalau roh itu, jadi dia bisa kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja, kepada siapa saja, bisa dia ada masuk. Itu dia kelebihannya roh itu. Nah, maka dikatakan Yesus itulah salah satunya yang bisa menolong kita. Nggak ada yang lain. Ya, di dalam roh. Di dalam roh hanya Yesus yang bisa. Ketika kita susah, kita sedih, ketika kita butuh pertolongan, ya, ketika kita butuh sesuatu, ya, Yesus yang bisa yang menolong kita. Walaupun misalnya melalui orang lain, tapi itu sebenarnya Yesus yang menolong kita. Nah, karena itu hanya dialah, kepada dialah kita bisa minta tolong, ya nak. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ini, ya, karena sama siapa kita minta tolong kalau enggak kepada Yesus? Hanya kepada dialah. Nah, karena itu dia adalah satu-satunya penolong pada hidup kita. Ayo kita nyanyikan dulu kalau begitu. Yesus itulah. Ya, kita nyanyikan sama-sama, ya nak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi nak, kehebatan Tuhan yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu melakukan kehebatan sampai hari ini, ya kan? Hanya Tuhan itulah yang kita bisa nikmati sampai hari ini, bahkan sampai nanti meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan itu Esa, satu, ya. Karena Tuhan itu juga hebat. Karena itu yakinilah firman Tuhan, yakinilah firman-Nya dan perintahnya, kerjakan. Karena ketika kita mengerjakan perintahnya, maka semuanya, apapun yang perlu, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Nah, Inang kasih contoh satu kayak gini, ya. Seorang raja misalnya. Kalau seorang raja, ya kan nak? Nah, kalau kayak gini aja katanya pasti datang orang lain. Pasti datang, ada hambanya atau apa saja, pasti ada yang datang sama dia. Pasti itu. Kenapa? Karena dia penguasa. Gitu dia. Nah, sekarang Inang mau tanya, gimana orang menjadi penguasa? Karena dia punya kehebatan. Apa kehebatannya? Nah, itulah. Mungkin dia pintar, mungkin dia jago, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita orang Kristen beda nak kehebatannya. Kehebatan kita sebagai orang Kristen adalah percaya sebenar-benarnya di dalam Tuhan dan mengerjakan semua perintah Tuhan. Ketika kita mengerjakan perintah Tuhan semuanya, maka apa? Kita juga mempunyai kuasa. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Dia memberi hak
kepada kita, kau adalah anakku katanya. Kalau anak raja punya kuasa enggak? Punya lah. Kira kau anak raja enggak? Iyalah, anak raja. Raja kita siapa? Allah, anak raja kita nak. Karena apa? Karena kita adalah orang yang selalu mengerjakan perintah Tuhan. Ya, nah jadi seperti yang dikatakan tadi, banyak sebenarnya pelayan, banyak yang bisa dikerjakan kan. Kau adalah orang yang kalau kau pintar bernyanyi, bernyanyilah untuk melayani. Kalau kau pintar misalnya memainkan musik, bermain musik lah nak. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Semuanya kita bikin untuk memuji Tuhan. Jadi semua orang punya kelebihan. Karena Tuhan sudah berikan itu kepada semua. Ada orang pintar berpuisi, ada orang pintar bernyanyi, ada orang pintar menari, ada orang pintar melukis, ada orang pintar main biola, ada orang pintar main gitar, ada orang pintar main seruling, ada lagi orang pintar main apa? Banyak alat-alat musik nak. Nah, apa yang kau miliki itu buatlah untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu hebat, maka kita juga sudah diberikan kehebatan. Maka hebatan kita itu diberikan untuk memuji Tuhan. Sekian, amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu menjadi pedoman bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui ibadah kami ini, nama-Mu dimuliakan, dan juga semua persembahan kami yang kami kumpulkan Tuhan, jadikanlah itu untuk melebarkan kerajaan-Mu di bukan bumi, dan untuk pelayanan bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dalam mengucap syukur. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini nak, yaitu dari ayat hafalan, tulis ya nak, dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13, demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Dadah.